Dan bagaimana kondisi di Gaza, Palestina usai serangan militer Israel yang tak kunjung berhenti? Kita bergabung dengan relawan kemanusiaan Mercy, Fikri Rafil Haq. Assalamualaikum Fikri, apa yang membuat Israel terus saja menyerang wilayah-wilayah Palestina terutama di wilayah pengungsian? Baik, selamat dini hari waktu Gaza. Memang sejak kepulangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dari Amerika Serikat setelah bertemu dengan Presiden Joe Biden dan juga calon pengganti presiden yaitu Kamala Harris, tidak mengubah apapun ketika perginya Netanyahu ke Amerika. Tentara-tentara Zionis Israel masih terus melakukan pembunuhan yang keji yang dilakukan oleh mereka terhadap masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza. Bahkan sebenarnya tidak mengubah apapun, di mana serangan-serangan terus dilakukan oleh pihak Israel. Dan Kemenkes sendiri mengupdate dari 24 jam terakhir ada 3 pembantaian yang dilakukan oleh pihak Israel sehingga mengakibatkan 39 orang meninggal dan juga 93 lainnya mengalami luka-luka. Dan untuk update korban sampai dari sejak Oktober lalu sampai hari ini, di mana dari masyarakat Palestina menyentuh angka 39.363, di mana diantaranya terdapat 885 tenaga kesehatan dan juga 163 jurnalis yang turut menjadi target sasaran Israel. Sementara korban luka-luka menyentuh angka 90.900 lebih. Dan ya seperti yang saya sampaikan bahwa memang saya juga mengikuti perkembangan di mana Kamala Harris juga mengatakan bahwa dia tidak akan diam melihat apa namanya yang terjadi di Gaza. Dan ini sebenarnya kita bisa lihat dari perkataannya bahwa ini hanya menarik suara dari audiensnya untuk pemilihan di November yang akan mendatang, karena sebenarnya Presiden Joe Biden saja tidak benar-benar bisa menghentikan peperangan atau genosida yang dilakukan oleh pihak Israel. Kita tahu bahwa beberapa kali Presiden Joe Biden mengatakan bahwa gencatan senjata ini akan segera terlaksana, gencatan senjata akan terlaksana dalam waktu dekat. Dan namun sampai hari ini di hari ke-256 atau kurang lebih 10 bulan genosida yang dilakukan oleh Israel belum juga berhenti. Artinya memang di mana Israel dan sekutunya Amerika Serikat dan juga lainnya, mereka benar-benar tidak mau menghentikan perang ini, dan pembunuhan massal terus dilakukan oleh pihak Israel. Bahkan saat ini Israel memerintahkan warga yang ada di Camp Al-Burs dan juga Nusairot yang ada di Gaza Tengah untuk segera melakukan evakuasi ke titik yaitu di daerah Al-Mawasi yang ada di jalur Gaza. Dan sehingga data yang kami dapatkan bahwa ada 86% ya tanah yang ada di jalur Gaza ini, maksud kami 86% ini tanah yang menjadi tempat mengungsi itu harus ditinggalkan. Artinya hanya tersisa 14% saja untuk 2,3 juta masyarakat Gaza untuk bertahan hidup di tengah peperangan yang terus berlanjut. Kita bisa bayangkan di 2,3 juta dengan mereka menempatkan 14% saja yang tidak luas jalur Gaza, hanya kalau tidak salah 360 km persegi kalau tidak salah ya. Ini hanya 14%-nya bisa ditempati oleh masyarakat sipil. Dan ini jelas-jelas bahwa Israel bukan hanya saja ingin melakukan perang, namun mengusir masyarakat Gaza dari jalur Gaza, dan mereka ingin menguasai. Namun kita bisa lihat dari berita-berita lokal maupun dari update-update berita yang lain bahwa sebenarnya perangan ini sudah dimenangkan oleh para pejuang Palestina. Kita bisa lihat dengan kematian para tentara Zionis Israel. Ada data yang dirilis oleh dari Israel secara resmi. Mereka mengatakan ada 688 tentara yang mati akibat digempur oleh pihak pejuang Palestina, dan juga ada 4.215 tentara yang mengalami luka-luka sejak 7 Oktober lalu. Namun sebenarnya data ini hanya ditutupi.
angka yang tewas dari tentara Zionis ini lebih daripada itu, bahkan mungkin ribuan orang yang sudah tewas, namun mereka tidak mengupdate secara benar karena memang jelas bahwa Israel telah kalah dalam dalam pertempuran ini. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras untuk melakukan serangan bertubi-tubi karena memang mereka ingin sekali menguasai jalur Gaza. Dan untuk update masyarakat sipil sendiri, data yang kami dapatkan dari Kementerian Kesehatan Palestina ada 1,7 juta warga yang terinfeksi virus, dan di mana 71 ribunya adalah infeksi virus hepatitis. Dan saat ini banyak sekali masyarakat yang terkena penyakit kulit, ya, bahkan di antaranya banyak juga anak-anak kecil yang terkena penyakit kulit yang harus dirawat di rumah sakit terdekat. Namun kita tahu bahwa akibat blokade Israel ini menyebabkan kurangnya obat-obatan, tenaga medis, bahkan bukan itu hanya saja, namun tenaga medis juga semakin berkurang karena juga turut menjadi target sasaran Israel. Mbak Andi Kumala. Oke, Fikri, tadi Anda jelaskan bahwa militer Israel ini perintahkan warga Gaza yang berada di kamp pengungsi Burej dan juga Syuhada untuk berpindah ke kawasan Muwasi gitu. Apakah ini ada kepastian bahwa di kamp pengungsian yang baru itu tidak akan ada lagi serangan dari Israel atau seperti apa kondisinya, Fikri? Ya, baik. Di daerah Al-Mawasi ini memang ada dua lokasi di mana ada Al-Mawasi Rafah dan juga Al-Mawasi Khan Yunis di jalur Gaza bagian selatan, di mana sebenarnya ketika Israel melakukan perintah untuk melakukan evakuasi terhadap masyarakat Palestina untuk melakukan evakuasi ke daerah Al-Mawasi ini, mereka mengatakan ini adalah daerah yang aman. Namun kalau saya bisa menyimpulkan data yang kami dapatkan, sudah berkali-kali Israel melakukan serangan di daerah Al-Mawasi, baik di daerah Al-Mawasi di kota Rafah maupun di daerah Al-Mawasi di kota Khan Yunis. Yang kemarin yang terjadi itu terjadi pada awal Juni lalu, di mana Israel awal Juli kemarin yang menyerang di daerah Al-Mawasi kota Khan Yunis jalur Gaza bagian selatan. Akibat serangan tersebut ada 100 orang yang dilaporkan meninggal dan juga 400 lainnya mengalami luka-luka. Artinya memang tidak ada tempat aman di jalur Gaza, bahkan daerah yang diklaim oleh pihak Israel itu adalah daerah aman tidak benar-benar sepenuhnya aman, karena di daerah tersebut pun sering terjadi pembantaian atau pemboman yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel dengan jet-jet tempur mereka. Terima kasih Fikri Rofiul Haq, informasi Anda langsung dari Gaza, Palestina. Sehat selalu, wassalamualaikum.